Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1533. Kerajaan Ilahi Kuno. Mendengar ini, Gupan tiba-tiba menjadi geram, dan tanpa berpikir panjang, meninju pemilik pena Dadao. Pemilik Dadao Pen sekarang tidak takut padanya sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan membalas pukulannya. Ledakan, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Gupan berhenti, dia menatap pemilik Dao Pen dan berkata, "Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Sang Master Dao Pen berkata dengan nada meremehkan, "Hanya kamu." Wajah Gupan tampak sangat jelek. Sialan, dia benar-benar penuh kebencian saat ini. Kalau tubuh aslinya keluar, sanggupkah dia menahan amarah si bajingan ini? Ini semua karena Buddha rahasia itu. Pemilik pena Dadao melirik Gupan dengan dingin. Dibandingkan dengan Gupan, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Guan, tidak, dia sama sekali bukan orang baik. Mereka bertiga berjalan menuju aula. Ketika mereka tiba di depan aula, pemilik Dao Pen melihat ke atas pintu masuk utama aula dan mengerutkan kening. Tatapan mata Ye Guan juga tertuju pada bagian atas pintu masuk utama aula, di mana tiga karakter kuno terukir. Tidak tahu, Ye Guan menoleh untuk melihat pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tidak berbicara. Dia mendorong pelan-pelan, dan pintu aula pun terbuka perlahan-lahan. Suasana waktu yang telah disegel entah berapa lama bertiup di udara. Pemilik pena Dadao menjentikkan lengan bajunya, dan aura bertahun-tahun itu langsung lenyap. Mereka bertiga berjalan memasuki aula, yang sangat kosong. Tidak jauh di depan mereka, ada seorang pria parubaya duduk bersila, tubuhnya utuh, tetapi dia tidak bernapas sama sekali. Jiwa itu telah hilang, pemilik Dao Pen berkata, dia terbunuh seketika. Ye Guanze memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba, pandangannya tertuju pada belakang lelaki itu, di mana sebuah pedang tertata rapi. Ye Guan melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Pedang itu bergetar pelan lalu melayang ke tangannya, namun dalam sekejap, pedang itu melayang kembali ke tempat asalnya. Ye Guan tercengang. Pemilik pena itu tertawa. Dia tidak menyukaimu, haha. Ye Guan, sang guru dari pena Dao Agung berkata, "Dasar bodoh, tahukah kau di alam mana pria di depanmu ini berada? Dia setidaknya berada di alam ketujuh. Kau jauh lebih lemah dari gurunya. Bagaimana mungkin dia bisa menganggapmu hebat?" Ye Guan menatap pedang itu. Pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki. Badan pedang itu memancarkan cahaya redup. Ada pusaran biru samar di gagangnya, yang memancarkan cahaya bintang redup. Itu sangat indah. Ye Guan cukup penasaran. Master Dao Pen berkata, "Ini seharusnya adalah Star Spring, salah satu dari 4 pedang terkenal dari kerajaan ilahi kuno. Pedang ini berisi galaksi. Pengguna dapat menggunakan kekuatan bintang-bintang di galaksi. Meskipun jauh lebih rendah daripada senjata ilahi, itu juga merupakan senjata abadi dan termasuk dalam eselon kedua di alam semesta ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tahu banyak tentang kerajaan para dewa kuno ini." Pemilik Avenue Pen tertawa, "Bukan karena saya tahu banyak, tapi karena Anda tahu terlalu sedikit. Tentu saja, saya bisa mengerti. Lagi pula, kalian berdua pemula belum pernah melihat dunia." Gupan menatap pemilik Dao Pen dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Ye Guan tidak berdebat dengan pemilik Dao Pen. Dia melirik pedang di belakang pria itu. Meskipun dia sedikit penasaran, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia memiliki kingsuan. Melihat Ye Guan tidak membantah, sang Master Pena Dao merasa sedikit bosan. Dia menatap pedang itu dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun level pedangmu tidak rendah, polanya biasa saja, mirip seperti orang berpakaian hitam,
Dia punya kekuatan dan merasa dirinya hebat, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya hanyalah seorang idiot. Gu Pan tidak dapat mentolerirnya kali ini. Dia mengangkat tangannya dan meninju pemilik pena Avenue dengan keras. Ye Guan benar-benar pusing karena kedua orang ini tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Dia pernah berpikir untuk bergabung dengan Gu Pan untuk membunuh pemilik Dadao Pen. Tetapi dia tahu kemungkinannya sangat kecil karena Gu Pan juga tidak percaya padanya. Meskipun pemilik Dadao Pen dan Gu Pan sedang bertarung, keduanya tetap waspada terhadapnya. Takut kalau dia tiba-tiba menyerang dengan pedang. Begitu kedua pria itu mulai bertarung, seluruh aula hancur berkeping-keping. Ye Guan duduk di samping dan menyaksikan kedua pria itu bertarung. Ye Guan melihat sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya yang duduk bersila di tanah. Pria ini tidak meninggalkan jiwa atau ilusi apapun. Jiwanya telah diambil darinya sejak awal, dan dapat dikatakan bahwa roh dan jiwanya hancur total. Kerajaan Dewa Kuno, Ye Guan mengerutkan kening dalam. Dia tahu bahwa pemilik Dao Pen datang ke tempat ini pasti untuk mendapatkan sesuatu, dan pertarungannya dengan pemilik Dao Pen memperebutkan Dao belum berakhir. Xiaota tiba-tiba berkata, "Wah, tempat ini sangat aneh." Ye Guan Dao, "Apa?" Xiaota berkata, "Saya tidak tahu, itu hanya perasaan, Anda harus berhati-hati." Ye Guan mengangguk. Setelah beberapa waktu, pemilik Dao Pen dan Pan Kuno akhirnya berhenti, karena tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Gu Pan menatap pemilik Dao Pen. Niat membunuh di matanya sama nyatanya dengan substansi. Pemilik Dao Pen mencibir, menoleh menatap Ye Guan, lalu berjalan pergi. Ye Guan juga berdiri dan mengikuti. Gu Pan terdiam sejenak, lalu mengikuti. Pada saat ini, pedang Yukuan tiba-tiba bergetar sedikit, lalu terbang dan datang di depan pemilik pena Dadao. Sang Master Dao Pen melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak berlatih ilmu pedang, jangan ikuti aku." Pedang Yukuan bergetar sedikit, lalu terbang di depan Gu Pan lagi. Gu Pan mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Setelah ditendang, Yukuan masih tidak mau menyerah dan terbang ke arah pemilik pena Dadao lagi. Tetapi pemilik pena Dadao masih menolak. Akhirnya, setelah ditolak berkali-kali oleh pemilik Dadao Pen dan Gu Pan, ia tidak punya pilihan lain selain datang ke Ye Guan. Ye Guan menatap pedang Yukuan di depannya tanpa berkata apa-apa, tetapi mengeluarkan pedang King Xuan. Pedang itu masih memiliki fungsinya, hanya saja dia tidak bisa menggunakannya. Ye Guan meletakkan pedang King Xuan di depan Yukuan tanpa berkata apa-apa, tetapi seolah-olah dia berkata, "Lihat, aku punya yang lebih baik." Yukuan, Ye Guan menyimpan pedangnya dan berjalan pergi. Pedang Yukuan ini sebenarnya sangat bagus dan membantunya saat ini. Tetapi dia selalu percaya bahwa orang ini dan pedang itu ditakdirkan untuk bersama. Pihak lain pada awalnya memandang rendah dia, dan sekarang datang kepadanya hanya karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Jadi dia ingin menerimanya saja. Jian ingin berkompromi, tetapi Ye Guan tidak. Pedang ini seperti seorang istri. Jika Anda tidak menyukainya, berarti Anda tidak menyukainya. Jangan berkompromi, kalau tidak Anda akan mendapat masalah. Mereka bertiga meninggalkan Yukuan dan melanjutkan perjalanan mereka. Di kejauhan, pemilik Dao Pen berkata, "Apakah kamu takut dengan karma?" Ye Guan berkata, "Jangan takut." Pemilik pena Dadao mencibir, "Dengan dukungan keluargaku, tentu saja aku tidak takut." Ye Guan berkata, "Guru pena Dao Agung, tolong jangan coba-coba memprovokasiku. Aku katakan padamu, jika aku tidak ingin menelepon siapapun, aku tidak akan meneleponnya. Jika aku benar-benar ingin menelepon siapapun,
Tidak peduli trik apa yang kau mainkan padaku, itu akan sia-sia. Sang Master Dao Pen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ye Guan, jika kamu benar-benar memilih untuk meminta bantuan, kamu tidak akan pernah berpikir untuk melampaui keluargamu seumur hidupmu. Ye Guan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa orang ini takut dia akan benar-benar menyerah. Melebihi keluarga Anda, Ye Guan menatap ke kejauhan, menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia bukan orang yang suka menggurui. Kalau orangnya keras kepala dan tidak mau beradaptasi, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Dia tidak akan menderita kerugian yang sama seperti ayahnya. Pemilik Dadao Pen juga punya rencananya sendiri. Baginya saat ini, selama dia tidak melanggar aturan, keluarga yang tidak akan bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, ia harus mengalahkan Ye Guan sesuai aturan yang ditetapkan oleh keluarga yang dan membuat Ye Guan beserta keluarga yang mengakui kekalahannya dengan keyakinan. Ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan pernah bisa mengganggu pengkhianat ini lagi. Tidak hanya itu, dia juga harus membantu pengkhianat ini menegakkan ketertiban. Ketika dia memikirkan situasi itu benar-benar lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Gu Pan menatap dingin ke arah Ye Guan dan Master Dao Pen. Dia juga punya idenya sendiri. Asal wujud aslinya keluar, dia bisa membunuh kedua semut itu seorang diri, terutama si pria sok hebat yang disebut Master Dao Pen. Dia tidak hanya harus dibunuh, tetapi dia juga tidak boleh dibiarkan mati dengan mudah. Mayatnya keluar, Gu Pan menatap ke kejauhan. Tatapannya perlahan berubah penuh tekad. Dia tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya kesempatannya saat ini. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di belakang mereka bertiga. Ketiganya berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat bahwa pedang, Yukuan, telah berubah menjadi cahaya pedang seperti bintang dan menyerbu ke arah Ye Guan dengan ganas. Ketika Ye Guan melihat pemandangan ini, dia sedikit bingung. Apa-apaan ini? Pemilik pena Dadao mencibir. Ye Guan mengangkat tangannya dan menusukkannya dengan pedang. Wah, pedang, Yukuan, langsung terhempas. Namun begitu berhenti, pedang, Yukuan, bergetar hebat, lalu melesat lurus ke arah Ye Guan dengan kekuatan bintang yang mengerikan. Pada saat ini, ladang itu tampak berubah menjadi langit berbintang. Domain pedang. Ye Guan sedikit terkejut bahwa pedang ini benar-benar memiliki domain pedang. Ye Guan menghunus pedangnya lagi, dan pedang, Yukuan, langsung terlempar. Meskipun pedang ini sangat kuat, namun jelas tidak mampu menandingi Ye Guan. Bagaimanapun, itu bukanlah senjata kekaisaran, tetapi hanya senjata abadi. Setelah pedang, Yukuan, berhenti, badan pedang bergetar hebat, dan kekuatan bintang terus meluap dari tubuhnya. Namun, ia tidak mengambil tindakan lagi pada saat itu. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ye Guan, yang terlemah di antara ketiganya, begitu kuat. Ye Guan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya, kekuatan keyakinan, atau bantuan roh fight. Selain itu, dia tidak mengolah wilayahnya, sehingga dia tampak paling lemah di antara ketiganya. Pemilik Dao Pen tiba-tiba bertanya, tahukah kamu mengapa ia menyerangmu? Ye Guan menatap pemilik Dao Pen, yang tersenyum dan berkata, karena kamu tidak memiliki takdir dan keberuntungan sekarang, kamu tampaknya tidak memiliki ciri-ciri yang menonjol. Pedang ini telah ditolak berkali-kali berturut-turut dan menjadi marah. Atau lebih tepatnya, ia tidak berani memiliki ide apapun ketika ditolak olehku dan seorang idiot tertentu karena kami jauh lebih kuat darinya. Tetapi ia merasa terhina ketika ditolak olehmu. Haha. Ye Guan melirik pedang, Yukuan, dan tidak berkata apa-apa. Sang Master Dao Pen menghela napas. Bahkan pedang pun memandang rendah orang,
apalagi orang. Selagi dia bicara, dia melirik panci kuno yang tidak jauh darinya. Bab 1534, Siklus Surga. Gu Pan melirik dingin ke arah pemilik Dao Pen yang sinis. Kali ini dia tidak marah. Mentolerir, sekarang dia sudah tenang. Asal wujud aslinya keluar, dia bisa membunuh bajingan itu hanya dengan kentut. Mengapa repot-repot marah padanya sekarang? Melihat Gu Pan tidak melawan, pemilik Dao Pen tiba-tiba merasa sedikit bosan. Dia melihat pedang, Xingquan, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, pedang, Xingquan, tidak menyerang Ye Guan lagi, tetapi hanya sedikit bergetar. Jelas saja, ia mendapati bahwa ia telah sangat meremehkan kekuatan Ye Guan. Ye Guan melirik pedang, Xingquan, dan tidak menyerang lagi. Dia berbalik dan berjalan pergi. Pemilik pena Dadao sedikit terkejut, lalu bertanya, "Bisakah kamu mentolerir ini?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus marah dengan pedang?" Gu Pan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencibir. Benar sekali, tidak seperti sebagian orang, penglihatan mereka tidak biasa. Sang Master Dao Pen menoleh dan menatap Gu Pan, lalu mengutuk, "Kau tidak tahu apa-apa." Alasan mengapa dia tidak marah dengan pedang itu adalah karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya sekarang. Selain itu, kau dan aku mengawasi di sini dengan penuh rasa ingin tahu. Jika dia bergerak, dan jika kau dan aku menyerangnya secara diam-diam, situasinya akan menjadi sangat buruk. Kau tidak tahu apa-apa dan kau hanya berteriak. Wajah Gu Pan tampak sedikit jelek. Dia menoleh ke arah Ye Guan, dan melihat wajah Ye Guan setenang air, dia tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Sial, kedua bajingan ini lebih licik daripada satu sama lain. Benar-benar bodoh sekali. Pemilik Dao Pen menatap Ye Guan dengan dingin, lalu mereka bertiga terus melangkah maju. Dalam perjalanan, Ye Guan berkata, "Tuan Pena Dao Agung, apa asal-usul kerajaan para dewa kuno ini?" Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Apakah kamu mengenal Tuhan?" Ye Guan berkata, "Aku tahu. Aku telah bertemu banyak kaisar dan dewa di sepanjang jalan. Aku lelah membunuh mereka semua." Sang Master Dao Pen meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, "Dewa macam apa mereka?" Ye Guan sedikit penasaran, "Apa maksudmu?" Pemilik pena Dadao tidak menjawab. Ye Guan terus bertanya, "Guru Pena Dao Agung, mengapa tidak ada standar alam semesta yang terpadu di alam semesta saat ini?" Master Dao Pen berkata, "Alam semesta tidak bersatu. Jadi bagaimana mungkin ada standar alam semesta yang bersatu? Ada banyak galaksi di alam semesta, dan setiap galaksi memiliki asal-usul peradabannya sendiri, dan setiap asal-usul berbeda. Asal-usul yang berbeda juga berarti sistem kultivasi yang berbeda. Secara sederhana, apakah seperti dunia sekuler, sistem setiap negara sama?" Ye Guan berkata, "Kalau begitu, tidakkah menurutmu sebaiknya kita menyatukan seluruh alam semesta?" Sang Master Dao Pen meliriknya dan berkata, "Saya tidak ingin membahas hal ini denganmu, karena pengetahuanmu tentang alam semesta dan semua makhluk hidup saat ini terlalu sedikit. Sama sekali tidak ada gunanya membahas hal ini denganmu." Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Master Pena Dao Agung melanjutkan, secara tegas, "Para dewa kerajaan ilahi kuno bukanlah dewa sejati. Jika ada standar untuk dewa sejati, itu adalah aku." Ye Guan, Gu Pan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu." Pemilik pena Dadao meliriknya namun tidak marah. Ye Guan sedikit penasaran, "Maksudmu dirimu yang sebenarnya, kan?" Master Pena Dao Agung tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, "Asal-usul peradaban kerajaan dewa kuno ini berasal dari batas antara dunia maya dan dunia nyata.
yaitu dunia tempat roh-roh dunia maya dan dunia nyata yang membantu Anda berada. Tahukah Anda batas antara dunia maya dan dunia nyata? Ye Guan mengangguk, mengetahui sesuatu adalah dunia di atas ruang dan waktu virtual, dekat dengan dunia nyata. Mendengus, sang pemilik Pena Avenue mencibir, kau tak tahu apapun. Ye Guan, sang Master Dao Pen berkata, perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata, tempat itu masih berjarak sejuta mil dari dunia nyata. Ye Guan mengerutkan kening. Master Dao Pen berkata, secara tegas, batas antara dunia maya dan dunia nyata sebenarnya juga merupakan dunia maya. Jika kita bandingkan dengan bagian dalam dan luar lingkaran, tempat itu memang memiliki satu kaki di luar lingkaran. Tetapi Anda tahu bahwa bagian luar lingkaran ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, itu masih ada di kertas. Pemilik Pena Dao sedikit terkejut. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen, benarkah? Sang Master Dao Pen mengangguk. Ya, satu kaki dari tempat itu telah keluar dari lingkaran, tetapi masih ada di atas kertas. Namun, orang-orang dan makhluk-makhluk di tempat itu memiliki kelebihan yang unik, sama seperti reinkarnasi. Beberapa orang terlahir dalam keluarga biasa, sementara yang lain terlahir dalam keluarga kaya. Ye Guan bertanya, apa keuntungannya? Master Dao Pen berkata, ia tidak dibatasi oleh Dao dari dunia virtual, harus dikatakan bahwa ia sangat sedikit terpengaruh olehnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, pembatasan ini seperti uang di dunia sekuler. Makhluk hidup, waktu, dan ruang di persimpangan virtualitas dan realitas memiliki keuntungan alami yang sangat besar. Mereka terlahir untuk merasakan waktu dan ruang virtual, dan waktu dan ruang virtual, mereka tidak kekurangan uang. Selain itu, ada banyak situs rahasia yang hilang di tempat itu. Oleh karena itu, jika orang-orang dan makhluk hidup di sana memiliki peluang bagus, mereka akan sangat beruntung. Senjata kekaisaran Anda, Dao He, juga berasal dari reruntuhan rahasia tempat itu. Ye Guan bahkan semakin penasaran, apa asal-usul reruntuhan rahasia di sana? Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, itu adalah amal dari orang-orang di luar lingkaran. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Sang Master Pena Dao meliriknya dan tertawa, orang biasa. Sungguh lelucon, tahukah Anda, orang-orang biasa yang disebut-sebut, di mata sebagian orang, seperti semut. Bagi sebagian orang yang berkuasa, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya beberapa kata saja dapat mengubah nasib banyak sekali kehidupan. Jangan bicara tentang hal lain. Katakanlah Anda adalah Raja Alam Semesta Guangxuan. Jika Anda membuat suatu kebijakan, jika kebijakan ini buruk, banyak sekali kehidupan di alam semesta Guangxuan Anda akan lebih buruk daripada mati. Apakah Anda percaya? Ye Guan terdiam. Sang Master Dao Pen berkata dengan lembut, beberapa hal mungkin sepele bagi mereka yang berada di level atas. Tetapi jika ditempatkan pada level bawah, hal itu bisa menjadi bencana besar. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa aku menceritakan hal ini kepadamu? Ye Guan berkata, jadi, kamu tidak ingin alam semesta bersatu. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, Ye Guan, pernahkah kamu memikirkan pertanyaan ini? Apakah kamu dapat mengubah sifat manusia? Ye Guan mengerutkan kening. Sang Guru Dao Pen berkata, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana pembunuh naga berubah menjadi naga jahat. Aku hanya akan bertanya kepadamu, kamu tidak haus kekuasaan atau keuntungan, tetapi bisakah kamu mengendalikan orang-orang di bawahmu? Hal lain adalah bahwa alasan mengapa kamu tidak haus kekuasaan atau keuntungan adalah karena kamu memilikinya. Kamu dilahirkan dengan keduanya, tetapi orang-orang di bawahmu tidak memilikinya. Setelah kamu memilikinya,
Kamu tidak ingin orang-orang di bawahmu memilikinya. Apakah kamu pikir mereka akan patuh? Ye Guan berkata dengan lembut. Aku tahu semua masalah yang kau sebutkan. Tetapi alam semesta tampaknya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Lihatlah alam semesta ini. Ada kekacauan, pertikaian, dan kebingungan yang terus-menerus. Pemilik pena Dao terdiam sejenak, lalu berkata, inilah Dao. Semua sebab dan akibat adalah hasil dari dirinya sendiri. Dan Dao surga bersifat siklus, manusia tidak boleh berada di atas Dao, apalagi menggantikan Dao, karena manusia memiliki keinginan yang egois dan segala macam pikiran jahat. Begitu seseorang menggantikan Dao dan berada di atas Dao, itu akan menjadi bencana besar bagi alam semesta. Ye Guan menatap pemilik pena Dao dan berkata, aku bisa mengerti sedikit tentang Dao yang kamu sebutkan. Mungkinkah penyatuan alam semesta milikku juga merupakan sejenis Dao? Pemilik pena Dao mengerutkan kening. Ye Guan berkata, Tao memiliki banyak kemungkinan. Aku menciptakan keteraturan, yang mungkin juga merupakan makna dari Tao. Bagaimana menurutmu? Pemilik Dao Pen berkata, itu tidak mungkin. Ye Guan bertanya, kenapa? Pemilik Dao Pen berkata, karena saya mewakili Dao. Gupan, Ye Guan tertawa, jadi, menurutmu yang kau maksud adalah Tao, dan kau mewakili Tao. Pemilik pena Dao berkata tanpa ekspresi, begitulah adanya. Ye Guan tertegun. Namun segera pulih, dia tersenyum dan berkata, apakah Dao yang kuat, atau bibiku? Pemilik pena Dao mengerutkan kening. Ye Guan berkata, Guru pena Dao Agung, Anda mengatakan bahwa Anda mewakili Dao, jadi saya akan menganggap apa yang Anda katakan sebagai kebenaran. Saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Sebenarnya, Anda harus mendengarkan suara banyak orang di bawah, sama seperti kekaisaran sekuler. Beberapa rezim kekaisaran, mereka mewakili Dao dan ketertiban. Memang, semua makhluk hidup di bawah harus mengikutinya, tetapi juga harus mendengarkan pikiran semua makhluk hidup, bukan? Sambil berbicara, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, saya dapat memahami bahwa bagi Tao, rakyat jelata begitu tidak berarti. Jangankan seorang hakim daerah, jika jabatannya tidak terancam, dia tidak akan menganggap serius rakyat jelata sama sekali. Pada titik ini, dia melihat ke arah pemilik Dao Pen. Pertarungan antara kau dan aku pada awalnya adalah tentang tatanan Dao. Kita datang ke alam semesta ini untuk membangun tatanan kita sendiri, dan kemudian membandingkan untuk melihat tatanan siapa yang lebih baik. Namun, kau menghasut orang-orang kekaisaran untuk membunuhku. Tentu saja, aku mengerti perilakumu. Bagaimanapun, selama aku terbunuh, aku akan kalah taruhan. Tetapi pernahkah kau memikirkan pertanyaan ini, pemilik pena Dao? Jika aku benar-benar mati di tangan kekaisaran, apa yang akan terjadi pada kekaisaran? Kau memperbudak kekaisaran dan menggunakan mereka. Tetapi kau tidak pernah mempertimbangkan hidup dan mati kekaisaran. Apakah ini Dao? Pemilik pena Dao menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan melanjutkan, kau biarkan seluruh kekaisaran datang kepadaku. Jika aku menang, aku akan membantai kekaisaran. Pada saat itu, apakah itu salahmu atau salahku, Dao? Pemilik Dao Pen terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak mengabaikan ide-ide dari mereka yang ada di bawah. Jika Anda punya ide, Anda bisa mengungkapkannya. Jangan selalu menentang keinginan surga dan membuat semacam tatanan untuk menggantikan Dao. Saya juga berharap alam semesta ini akan menjadi lebih baik. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Guru Dao Pen, omong kosongmu. Alasanmu takut padaku menegakkan ketertiban bukanlah karena kau takut seseorang akan berada di atas Dao dan mencelakai semua makhluk hidup. Yang kau takutkan sebenarnya adalah kepentinganmu sendiri. Sama seperti pejabat korup,
Ketika mereka tertangkap, mereka akan menangis dengan sedih, mengungkapkan penyesalan, mengatakan bahwa mereka minta maaf kepada rakyat, dan mengatakan bahwa mereka sangat salah. Bagaimana jika mereka tidak tertangkap? Tanpa menunggu sang Master Dao Pen berbicara, Ye Guan melanjutkan, "Sama seperti sekarang, kamu bersedia duduk dan berbicara kepadaku tentang ketertiban dan kewajaran, dan mengatakan bahwa kamu bersedia mendengarkan orang-orang di bawah. Itu bukan karena kamu peduli dengan semua makhluk hidup, tetapi karena kamu takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu takut pada keluargaku. Jika bukan karena keluargaku, apakah kamu, sang Master Dao Pen, akan datang untuk berbicara kepadaku tentang hal-hal ini?" Bersambung.